Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 2, ada Farhan Adam, Muhammad Tommy, Siti Nurul Selina, dan saya sendiri Putri Fauzia Zahra. Nah, di materi kali ini akan menjelaskan mengenai 1. Pengertian IPM, 2. Angka harapan hidup, 3. Tingkat pendidikan, 4. Menghitung IPM, dan 5. Mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu IPM? IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Program pada tahun 1990. Nah, menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan 3 dimensi. Dimensi tersebut mencakup 1. Masa hidup yang diukur dengan angka harapan hidup, 2. Pengetahuan yang dinilai berdasarkan kemampuan baca, tulis, dan rata-rata tahun bersekolah. Dan 3. Standar kehidupan yang diukur dengan pendapatan real per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli. Nah, apa sih manfaat dari IPM? Nah, manfaat dari IPM itu 1. Mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Dan 2. Menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Dan 3. Manfaat IPM bagi Indonesia, yaitu IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan dana alokasi umum. Definisi angka harapan hidup, yaitu rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur X pada suatu tahun tertentu dalam situasi moralitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Dan apa sih kegunaannya? Yaitu angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan. Nah, ada 2 jenis data yang digunakan dalam perhitungan angka harapan hidup, yaitu ada 1. Angka lahir hidup atau ALH dan anak masih hidup atau AMH. Nah, kalian tahu nggak sih apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup? Yaitu ada 1. Pola makan, 2. Penyakit bawaan dari lahir, 3. Lingkungan tempat tinggal, dan 4. Stres atau tekanan. Dan ada juga dari gizi, merokok, menopause, dan osteoporosis. Nah, perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup, contohnya itu seperti angka harapan hidup perempuan pada tahun 2014 yaitu 72,59 tahun, yang artinya setiap penduduk perempuan yang lahir pada tahun 2014 diharapkan dapat hidup 72 hingga 73 tahun. Sementara angka harapan hidup bagi laki-laki yaitu 68,87, yang artinya setiap penduduk laki-laki yang lahir pada tahun 2014 diharapkan dapat hidup hingga 68 sampai 69 tahun. Nah, angka harapan hidup di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2019 baik laki-laki maupun perempuan terus mengalami peningkatan. Sejak dulu, tingkat pendidikan di negara berkembang relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan negara maju. Alasannya yaitu 1. Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah, 2. Sarana pendidikan yang tidak seimbang dengan anak jumlah usia sekolah, 3. Pendapatan per kapita yang rendah. Jadi, tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tergantung dari sejauh mana tingkat pendidikannya. Oh iya, tingkat pendidikan di sini bukan dilihat dari tingkat pendidikan sekolah ya, tapi juga harus dilihat dari keluarganya, lingkungannya, dan juga lainnya. Jadi, jika seseorang memiliki ilmu pengetahuan di suatu bidang, ia sangat mungkin untuk dapat mengelola sumber daya alam dengan baik sehingga taraf hidupnya juga ikut meningkat. Nah, berikut ini adalah langkah yang harus diambil pemerintah dalam memajukan pendidikan. 1. Membangun sekolah di daerah terpencil. 2. Menambah guru dan meningkatkan kualitas guru. Dan 3. Mencanangkan program wajib belajar dan gerakan nasional orang tua asuh. Dan yang keempat yaitu memberikan beasiswa kepada murid yang kurang mampu. Nah, sekarang kita masuk ke tabel rata-rata lama sekolah di Provinsi Banten. Tercatat, rata-rata lama sekolah di Banten pada tahun 2018 yaitu 8,62 dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 8,74. Dan sejauh ini, Kota Tangerang Selatan mencatat nilai tertinggi pada tabel rata-rata lama sekolah, yaitu 11,80 pada tahun 2019.
Dan Kota Pandeglang memiliki tabel rata-rata lama sekolah paling kecil, yaitu 6,96. Nah, sekarang kita masuk ke menghitung IPM. Metode perhitungannya yaitu metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Nah, setiap komponen IPM distandarisasikan dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakannya itu sebagai berikut. Nah, rumus untuk menghitung IPM yaitu IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran. Untuk mencari kesehatannya yaitu I kesehatan sama dengan AHH dikurangi AHH minimum lalu dibagi AHH maksimum dan dikurangi AHH minimum. Untuk mencari pendidikan yaitu I pendidikan sama dengan IHLS ditambah IRLS dibagi 2. Sebelumnya kita harus mencari HLS dan RLS-nya dulu ya. Untuk mencari HLS adalah IHLS sama dengan HLS dikurangi HLS minimum lalu dibagi HLS maksimum dan dikurangi HLS minimum. Untuk RLS yaitu IRLS sama dengan RLS dikurangi RLS minimum lalu dibagi RLS maksimum dan dikurangi RLS minimum. Lalu kita ke pengeluaran. I pengeluaran sama dengan IN buka kurung pengeluaran tutup kurung dikurangi IN buka kurung pengeluaran minimum tutup kurung lalu dibagi IN buka kurung pengeluaran maksimum tutup kurung dikurangi IN buka kurung pengeluaran minimum tutup kurung. Nah, sekarang kita ke status pembangunan manusia. Pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, yaitu 1. Kelompok sangat tinggi ditandai dengan IPM di atas 80. 2. Kelompok tinggi ditandai dengan IPM di atas 70 namun di bawah 80. Nah, 3. IPM sedang ditandai dengan IPM di atas 60 namun di bawah 70. Dan 4. Kelompok rendah yaitu IPM di bawah 60. Tujuan dari pengelompokan ini yaitu untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Nah, sekarang kita masuk ke metodologi IPM. Di sini saya akan menjelaskan alasan mengapa metodologi IPM diubah. Alasan yang pertama yaitu karena beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam menghitung IPM. Kenapa? Karena angka melek huruf sudah tidak relevan lagi dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, angka melek huruf di sebagian daerah juga sudah sangat tinggi, sehingga tidak dapat memberikan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Nah, alasan yang kedua yaitu penggunaan rata-rata rumus aritmatik dalam perhitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian yang tinggi pada dimensi lain. Nah, sekarang kita masuk ke indeks pembangunan manusia di Indonesia menurut komponen 2010 hingga 2019. Umur harapan hidup pada bayi yang lahir pada tahun 2019 memiliki harapan hidup 71,34 tahun, yang artinya lebih lama 0,14 tahun jika dibandingkan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Nah, harapan lama sekolah pada anak-anak yang tahun 2019 berusia 7 tahun adalah 12,95 tahun. Nah, rata-rata lama sekolah pada penduduk usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan 8,34 tahun, yang artinya lebih lama 0,17 tahun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, pengeluaran per kapita yang disesuaikan yaitu pengeluaran per kapita pada masyarakat Indonesia di tahun 2019 sebesar 11,30 juta per tahun, meningkat 240.000 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, pada tahun 2019, IPM Banten telah mencapai 72,44, yang artinya meningkat 0,49 jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 71,95. Namun, kemajuan pembangunan manusia di Banten tahun 2019 mengalami perlambatan. Hal ini ditandai dengan IPM yang hanya 0,68%, lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2018 yang mencapai 0,74%. Nah, pada tahun 2019 ini, status pembangunan manusia di Banten berada di kategori tinggi. Status tersebut sama dengan tahun 2018. Nah, meningkatnya IPM di Banten terjadi pada semua komponen pembentuk.
dengan pertumbuhan tertinggi pada komponen pengeluaran per kapita disesuaikan atau PKP, sedangkan yang rendah pada HLS atau harapan lama sekolah. Nah, sekarang kita lanjut ke slide tabel IPM menurut Provinsi Banten 2018 hingga 2019. Nah, dari tabel berikut, untuk melihat capaian IPM ke dalam beberapa kategori, yaitu jika IPM kurang dari 60 dikatakan IPM rendah, dan jika IPM lebih dari 60 namun kurang dari 70 dikatakan IPM sedang, dan jika lebih dari 70 namun di bawah 80 dikatakan IPM tinggi, dan IPM dikatakan sangat tinggi jika IPM di atas 80. Nah, bisa kita lihat ya, dari salah satu provinsi di Indonesia yang masuk ke kategori capaian IPM sangat tinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta dengan capaian IPM pada tahun 2018 yaitu 80,47 dan pada tahun 2019 menjadi 80,76. Dan sekarang kita masuk ke pengukuran keberhasilan pembangunan manusia. Nah, di sini kalian tahu nggak? Ada beberapa indikator ekonomi yang dapat digunakan oleh lembaga-lembaga internasional loh, yaitu pendapatan per kapita, struktur perekonomian, urbanisasi, dan jumlah tabungan loh. Dan di samping itu juga ada dua indikator yang menunjukkan kemajuan pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa atau daerah, yaitu indeks kualitas hidup dan indeks pembangunan manusia. Nah, sekarang kita ke pendapatan per kapita ya. Teman-teman tahu nggak bahwa pendapatan per kapita baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikator makroekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam perspektif makroekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran masyarakat. Sekarang kita ke struktur ekonomi. Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Nah, jadi dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, kontribusi sektor manufaktur atau industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan terus meningkat loh. Nah, sekarang kita masuk ke urbanisasi. Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan 0. Nah, sesuai dengan pengalaman industrialisasi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara, proporsi penduduk di wilayah urban berbanding lurus dengan proporsi industrialisasi. Ini berarti bahwa kecepatan urbanisasi akan semakin tinggi sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi. Nah, teman-teman tahu nggak bahwa di negara-negara industri sebagian besar penduduk tinggal di wilayah perkotaan, sedangkan di negara-negara yang sedang berkembang, proporsi terbesar tinggal di wilayah perdesaan. Nah, setelah urbanisasi kita masuk ke angka tabungan. Perkembangan sektor manufaktur atau industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan juga modal. Finansial kapital merupakan faktor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat. Sebagaimana yang terjadi di Inggris pada umumnya, Eropa, pada awal pertumbuhan kapitalisme yang disusul dalam revolusi industri. Nah, dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan baik swasta maupun pemerintah. Nah, yang terakhir yaitu indeks kualitas hidup atau Physical Qualities of Life Index yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Nah, indeks ini tidak dapat memberikan gambaran mengenai kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tapi tanpa diikuti oleh kesejahteraan sosial. Indeks ini dihitung berdasarkan 1. Angka rata-rata harapan hidup pada umur 1 tahun, 2. Angka kematian bayi, dan 3. Angka melek huruf. Terima kasih dari perhatian teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan tadi?